Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Emergency Declaration. Film ini berasal dari negeri Korea. Film ini mengisahkan upaya pendaratan darurat sebuah pesawat dari Korea yang mengangkut penumpang dengan tujuan akhir ke Hawaii. Upaya itu dilakukan karena terjadi teror dalam sebuah pesawat tersebut. Sebelum kita lanjutin alur ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi, kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan di negara Korea saat itu sedang libur musim panas. Semua orang di Korea banyak pergi berlibur saat itu. Sementara itu ada seorang pria yang bernama Jin Suk yang kebingungan untuk memutuskan kemanakah ia akan pergi. Ia lalu menanyakan kepada petugas bandara kemanakah banyak orang pergi pada musim panas ini. Petugas bandara tersebut mengatakan bahwa ia tidak bisa memberitahukan informasi tersebut karena hal itu adalah rahasia. Di sisi lain ada karakter lain dalam film ini. Ia bernama Jae Hyuk dan anaknya bernama Sumin. Mereka berencana akan pergi ke Hawaii kala itu. Sumin mengatakan kepada ayahnya kalau ia harus pergi ke toilet. Saat pergi ke toilet, ia menemukan antrian yang panjang di toilet tersebut. Sumin lalu memutuskan untuk pergi ke toilet pria. Sementara itu, di dalam toilet pria, terlihat Jin Suk sedang menyembunyikan sesuatu ke dalam tubuhnya. Saat di luar, Jin Suk lalu membersihkan luka jahitan di tubuhnya. Namun di sisi lain, Sumin yang berada di dalam toilet tersebut melihatnya. Jin Suk pun terkejut mengetahui ada seseorang yang melihatnya. Tak lama kemudian, Jae Hyuk pun datang untuk menjemput putrinya di dalam. Saat mereka di luar, Jin Suk pun mendatangi Sumin. Dia lalu menanyakan kemanakah ia akan pergi. Namun Jae Hyuk tidak menghiraukannya. Jin Suk lalu mengetahui kalau mereka akan pergi menuju Hawaii. Sumin lalu membisikkan sesuatu kepada ayahnya. Dan Jin Suk pun penasaran apakah yang diucapkan Sumin kepadanya. Namun Jae Hyuk tetap tidak menghiraukannya dan menyuruhnya untuk pergi. Jin Suk pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan tujuan yang sama seperti Sumin dan ayahnya, yaitu untuk pergi ke Hawaii. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan pemeran lain, yaitu seorang detektif yang bernama In Ho dan juga anaknya Taeun. Hari itu mereka ditinggalkan oleh istrinya berlibur. Anaknya Taeun mengatakan bahwa ibunya telah membuatkan sup untuk mereka sebanyak istri In Ho pergi berlibur. Detektif In Ho lalu pergi ke kantornya sambil menelepon istrinya yang sudah berada di bandara. Istrinya lalu berpesan untuk menghabiskan sup yang sudah ia buat kepada In Ho. Sesampainya detektif In Ho di kantor polisi, temannya mengatakan bahwa ada laporan masuk. Laporan tersebut berasal dari seorang anak sekolah yang melaporkan ada seseorang yang telah mengunggah video ke internet yang berisikan ancaman penyerangan ke sebuah pesawat. Detektif In Ho lalu memeriksa video tersebut, namun teman-temannya yang lain mengatakan bahwa video tersebut hanyalah sebuah prank. Namun In Ho berniat untuk memastikan video tersebut dengan mendatangi sebuah sekolah dan menanyakan kepada siswa yang melaporkan video tersebut. Saat In Ho menanyakan tentang video itu, ia tidak menemukan petunjuk apapun. Anak sekolah tersebut hanya mengatakan bahwa orang yang berada di video tersebut terlihat bertengkar terakhir kali dengan seseorang yang berada di tempat tinggalnya. Scene kembali ke bandara. Semua orang terlihat sudah naik ke pesawat dan bersiap untuk lepas landas. Di dalam pesawat, Jae Hyuk melihat bahwa Jin Suk menaiki pesawat yang sama yang ia naiki. Dan begitupun istri In Ho yang juga sama menaiki pesawat tersebut. Pesawat pun akhirnya lepas landas dengan nomor penerbangan KI-501 menuju Hawaii. Di sisi lain, detektif In Ho lalu mendatangi kediaman dari Jin Suk. Ia dan temannya lalu memasuki rumah tersebut. Saat di dalam rumah tersebut, detektif In Ho menemukan sesosok mayat yang sudah lama tewas. Para petugas forensik lalu berdatangan dan langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Petugas forensik lalu melaporkan bahwa mayat tersebut tewas akibat terkena racun. Di sisi lain, petugas kepolisian menemukan barang bukti rekaman. Rekaman itu berisikan sebuah video percobaan virus mematikan dan dapat menular melalui udara. Petugas forensik lalu memastikan bahwa mayat tersebut yang ditemukan tewas akibat virus. Scene lalu berpindah ke dalam pesawat.
Jin-suk lalu melakukan aksinya. Ia lalu masuk ke dalam toilet di pesawat dan mengeluarkan virus yang ia sembunyikan dalam tubuhnya. Jin-suk lalu terlihat menyebarkan virus tersebut ke dalam toilet pesawat. Saat ia keluar, So-min lalu berada di hadapannya dan akan pergi ke toilet. Namun saat ia masuk, ada seseorang yang menyerobotnya. Saat di dalam, seseorang tersebut merasakan ada yang aneh. Saat ia keluar, ia mengeluhkan kepada pramugari bahwa di toiletnya banyak sekali debu yang jatuh ke kepalanya. Pramugari tersebut lalu memeriksa ke dalam toilet dan lalu membersihkannya. Di sisi lain, Jae-hyuk melihat penumpang di sebelahnya sedang melihat sebuah video kiriman dari temannya. Ia mengatakan bahwa video tersebut berisikan ancaman teror dalam pesawat. Jae-hyuk lalu melihat video tersebut dan ia mengenali bahwa orang yang berada di dalam video tersebut adalah Jin-suk. Jae-hyuk lalu memperlihatkan video tersebut kepada pramugari dan mengatakan bahwa seseorang tersebut sangatlah mirip dengan salah satu penumpang. Ia juga mengatakan bahwa putrinya melihat kalau seseorang tersebut menyembunyikan sesuatu dalam tubuhnya. Salah satu pramugari lalu mendatangi Jin-suk dan meminta identitasnya. Pramugari tersebut mengatakan bahwa ada penumpang memberitahunya bahwa Jin-suk berkata sesuatu yang tidak pantas kepadanya. Pramugari tersebut lalu kembali dan memberikan kartu nama Jin-suk. Ia mengatakan bahwa Jin-suk adalah seorang ilmuwan yang akan menghadiri pertemuan di Hawaii. Pramugari tersebut mengatakan bahwa penumpang tersebut hanyalah penumpang biasa, namun ia akan terus mengawasinya untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, para pramugari sedang menyiapkan makanan untuk para pilot. Di scene tersebut diperlihatkan bahwa makanan yang akan dibawa sudah terkontaminasi dengan virus yang dibawa oleh Jin-suk. Detektif In-ho lalu melacak pesawat manakah yang Jin-suk naiki. Ia lalu berencana untuk pergi ke kantor imigrasi untuk menemukan pesawat tersebut. Sesampainya di kantor imigrasi, ia menemukan bahwa Jin-suk menaiki pesawat menuju Hawaii dan pesawat tersebut adalah pesawat yang sama yang dinaiki oleh istrinya. Detektif In-ho lalu menerobos ke dalam kantor. Ia mengatakan bahwa ia adalah polisi dan menyuruh pihak penerbangan untuk menangkap Jin-suk. Namun pihak penerbangan mengatakan bahwa informasi yang diberikan oleh In-ho belum pasti dan bisa membahayakan penumpang yang lain. In-ho lalu menjelaskan kepada pihak penerbangan bahwa ada seseorang yang membawa virus ke dalam pesawat tersebut. Ia menjelaskan bahwa kita harus segera bertindak sebelum terlambat. Scene pun berpindah. Virus yang terkena kepada salah satu penumpang mulai bereaksi. Ia mengeluh bahwa kulitnya sangat gatal dan ia mengalami demam yang hebat. Ia lalu pergi ke dalam toilet dan darah pun keluar dari wajahnya. Ia pun lalu panik dan mencari seorang dokter di dalam pesawat tersebut. Namun tak lama kemudian ia pun muntah darah dan terjatuh. Para penumpang di pesawat pun lalu panik. Lalu tak lama kemudian ada seorang penumpang yang mengaku bahwa ia seorang dokter. Ia lalu memeriksa penumpang tersebut dan mengatakan bahwa ia telah tewas. Pihak penerbangan lalu memberikan kabar kepada para pilot bahwa ada penumpang yang dicurigai akan membuat teror dalam pesawat yang bernama Jin-suk. Tak lama kemudian ada seorang pramugari yang datang melapor bahwa ada satu penumpang yang tewas. Sementara itu, saat kejadian berlangsung, Jae-hyuk lalu mendatangi Jin-suk dan menuduhnya bahwa kejadian tersebut adalah ulahnya. Jae-hyuk lalu berupaya untuk membuka pakaian Jin-suk untuk menemukan bukti bahwa ia adalah dalang dari semua ini. Lalu tak lama kemudian, seorang pilot pun lalu datang merelai keributan tersebut. Sang pilot lalu menginterogasi Jin-suk karena ia mendapat laporan bahwa Jin-suk adalah tersangka pelaku teror. Jin-suk pun lalu pergi kabur. Ia lalu mencoba mengambil virus yang ia bawa untuk ia sebarkan dalam pesawat tersebut. Namun akhirnya Jin-suk pun berhasil ditangkap. Kabar pun dikirimkan dari pesawat dan tiba di pihak penerbangan. Kabar tersebut berisikan bahwa Jin-suk sudah diisolasi dan ada seseorang yang tewas akibat batuk dan mengeluarkan darah. Kejadian teror ini pun lalu disampaikan kepada seorang menteri yang bernama Menteri Kim. Di sisi lain, seorang pilot tadi ternyata adalah teman dari Jae-hyuk. Seorang pilot tersebut bernama Choi Hyun-suk. Pilot Choi lalu mengatakan kepada Jae-hyuk bahwa ia muak bertemu dengannya dan ia berharap bahwa ia tidak mau bertemu kembali dengannya. Pilot Choi lalu mendapatkan informasi dari pramugari bahwa seseorang yang meninggal tadi mengeluh bahwa di toilet ada bubuk debu yang mengenainya. Pilot Choi pun lalu segera memeriksanya. Ia lalu melaporkan kepada kapten pilot bahwa ada sesuatu yang janggal. Ada seseorang yang telah menaburkan sebuah bubuk di toilet
Dan ada penumpang lain yang tewas, dan juga banyak penumpang lain yang merasakan sakit. Pilot Choi mengatakan bahwa ia akan berada di kabin pesawat untuk menangani yang terjadi. Sementara itu, virus juga sudah bereaksi kepada kapten kapal akibat dari makanan yang ia makan. Scene pun berpindah. Menteri Kim lalu datang dengan pejabat lain ke kantor imigrasi penerbangan. Ia lalu membentuk tim untuk menangani kasus yang terjadi. Saat di dalam, Menteri Kim lalu mendiskusikan dengan timnya atas serangan teror yang terjadi. Jin Suk diketahui pernah bekerja pada suatu perusahaan mikrobiologi bernama Bricom. Namun, pihak Bricom sudah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Detektif In Ho lalu memberikan sebuah ide untuk bernegosiasi dengan Jin Suk dan menanyakan apakah yang diinginkannya. Pilot Choi lalu bernegosiasi dengan Jin Suk dan menanyakan apakah yang diinginkannya. Pilot Choi juga mengatakan bahwa ia akan memberikan apapun untuk menyelamatkan orang-orang dalam pesawat. Namun Jin Suk mengatakan yang diinginkannya adalah semua orang di pesawat ini harus mati. Pilot Choi lalu memaksa Jin Suk untuk mengatakan di manakah keberadaan vaksin virus yang ia bawa. Namun Jin Suk tidak mengatakan keberadaan vaksin tersebut, karena ia berada dalam pesawat tersebut juga berencana untuk mati bersama dengan yang lain. Jin Suk pun lalu terlihat mengeluarkan darah akibat virus yang ia bawa. Tak lama kemudian, pesawat pun lalu menukik ke bawah tak terkendali. Para penumpang yang di dalam pesawat tersebut panik dan berhamburan, dikarenakan kapten pilot yang mengemudikan pesawat tersebut telah tewas. Pilot lain lalu berusaha untuk mengemudikan pesawat agar tidak jatuh. Lalu tak lama kemudian Jae Hyuk pun datang membantu membelokkan kembali pesawat. Mereka pun akhirnya berhasil menstabilkan kembali pesawat. Pilot Choi yang sedang berada di ruang interogasi lalu berlari ke dalam untuk memeriksa, dan ia menemukan Jae Hyuk berada di ruang kendali pesawat. Jin Suk pun akhirnya tewas akibat virus yang dibawanya, dan kabar tersebut pun sampai di kantor penerbangan. Berita pun cepat menyebar melalui siaran berita bahwa telah terjadi serangan teroris. Video berita tersebut diunggah oleh salah satu penumpang di dalam pesawat. Berita tersebut lalu tersebar luas dan para penumpang pesawat akhirnya mengetahui bahwa di dalam pesawat tersebut ada serangan teroris. Para penumpang di pesawat lalu panik dan virus mulai bereaksi ke beberapa orang yang menghirup udara di dalam toilet. Pilot Choi lalu memerintahkan untuk mengisolasi penumpang yang sudah terkena infeksi virus. Sementara itu, para pihak keluarga penumpang pun ikut panik atas berita yang terjadi. Para pihak keluarga korban lalu memenuhi bandara untuk meminta kejelasan informasi yang terjadi. Detektif In Ho berencana untuk mendatangi perusahaan Bricom karena ia merasa ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Namun sesaat sampai di sana, In Ho dihalangi oleh petugas keamanan karena bukti belum cukup kuat untuk melakukan penyidikan. Pihak kepolisian dan pihak keamanan gedung pun lalu bersitegang atas kejadian tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Kim pergi ke Amerika untuk menangani kasus tersebut. Namun saat di perjalanan, pihak penerbangan Amerika menolak pesawat tersebut mendarat di negaranya. Menteri Kim lalu mendapatkan informasi bahwa pesawat tersebut harus kembali menuju Korea, dan kemungkinan bahan bakar kapal tidak akan cukup untuk bisa sampai di bandara. Para penumpang pun mengetahui kalau pesawat yang mereka naiki kembali menuju Korea. Mereka khawatir bahwa mereka akan segera mati di pesawat tersebut karena virus yang menyebar. Para korban juga terlihat terus saja berjatuhan di pesawat tersebut. Scene pun berpindah. Detektif In Ho lalu mendapat sebuah telepon dari salah satu karyawan Bricom. Ia mengatakan bahwa ada seseorang yang bekerja sama dengan Jin Suk. Mendengar hal tersebut, In Ho lalu segera mendatangi kediaman tersangka yang bekerja sama dengan Jin Suk. Namun saat detektif In Ho mengepung rumah tersangka tersebut berhasil kabur. In Ho lalu segera mengejarnya. Saat pengejaran terjadi, detektif In Ho lalu tertabrak oleh sebuah bus. Namun tersangka tersebut akhirnya menyerahkan dirinya. Tersangka tersebut mengatakan bahwa ia ditipu oleh Jin Suk karena dahulu ada sebuah virus yang datang dari Timur Tengah. Dan Jin Suk adalah salah seorang ilmuwan yang bertugas untuk meneliti virus tersebut. Namun para ilmuwan lain tewas, sementara Jin Suk dan beberapa ilmuwan lain berhasil selamat. Pihak Bricom lalu menyalahkan kejadian tersebut dan menuduh Jin Suk semua ini adalah kesalahannya. Jin Suk pun dikeluarkan dari Bricom dan ia meminta sampel virus tersebut kepadanya.
untuk membersihkan namanya agar ia bisa kembali bekerja di Bricom. Namun Jin-suk membohonginya dan malah membuat virus tersebut lebih banyak untuk digunakan oleh dirinya. Detektif In-ho lalu menanyakan keberadaan ilmuwan yang selamat tersebut. Ia lalu pergi mendatanginya dan menghubungi para petugas forensik untuk mengirimkan jenis virus yang menjangkit mayat yang ia temukan. Ia lalu pergi ke ilmuwan yang selamat tersebut dan menanyakan apakah benar virus yang ia temukan adalah virus yang sama yang Jin-suk bawa dari Bricom. Seorang pasien tersebut menjelaskan bahwa virus yang In-ho bawa sama dengan virus yang Jin-suk bawa. Di sisi lain, Menteri Kim dan timnya mengetahui bahwa virus yang dibawa oleh Jin-suk berasal dari perusahaan Bricom. Ia dan timnya lalu memutuskan untuk mendatangi perusahaan tersebut. Sementara itu, di sisi lain, pilot Choi mengeluh dan memberikan kabar kepada pihak penerbangan kalau ia sakit, dan kemungkinan ia tidak bisa meneruskan perjalanan. Para pihak penerbangan lalu menemukan ada seorang penumpang yang juga ternyata adalah mantan pilot, yaitu Jae-hyuk. Pihak penerbangan lalu menyarankan bahwa Jae-hyuk bisa membantunya. Jae-hyuk dahulu ia seorang mantan pilot, namun ia berhenti karena sebuah insiden pendaratan darurat. Dalam pendaratan tersebut, ia telah menewaskan seorang pramugari. Dan pramugari tersebut adalah istri dari pilot Choi. Tak lama kemudian, Jae-hyuk pun dipanggil oleh pilot Choi untuk masuk ke ruangan kemudi untuk membantunya. Di sisi lain, detektif In-ho kembali mendatangi perusahaan Bricom untuk meminta kejelasan dari teror yang terjadi dan meminta vaksin virus tersebut. Namun tetap pihak keamanan menahannya. Lalu tak lama kemudian Menteri Kim pun datang dan meminta untuk menghentikan kejahatan yang terjadi. Dan juga ia meminta antivirus yang telah menjakit awak kapal. Berita pun segera tersebar. Pihak Bricom mengumumkan bahwa mereka akan memberikan antivirus untuk mengobati para korban yang terkena virus. Kabar tersebut pun sampai kepada penumpang di pesawat. Mereka akhirnya gembira karena memiliki harapan bahwa antivirusnya sudah ditemukan. Sementara itu di pesawat, pilot Choi mengatakan bahwa ia sudah tidak kuat lagi dan kita harus mendaratkan kapalnya di Bandara Narita, Jepang. Karena ia juga mengira bahwa pesawat tersebut tidak akan cukup bahan bakarnya untuk kembali menuju Korea. Pihak penerbangan Jepang lalu mengetahui bahwa pesawat KI-501 berputar arah dan akan mendarat menuju Bandara Jepang. Pihak Bandara Jepang lalu memberikan peringatan kalau pesawat tersebut tidak bisa mendarat di negaranya. Karena mereka mengetahui bahwa pesawat tersebut membawa virus. Pilot Choi namun bersikeras untuk mendaratkan pesawat tersebut. Pertahanan udara Jepang pun lalu memberikan tembakan peringatan kepada pesawat tersebut karena telah secara ilegal memasuki negaranya tanpa izin. Mereka lalu terus memberikan peringatan kepada pesawat bahwa mereka harus memutar kembali arah pesawat. Akhirnya secara terpaksa pesawat tersebut memutar arahnya kembali menuju Korea. Pihak Jepang lalu memberikan konfirmasi kepada publik bahwa mereka tidak mau mengambil resiko dan membahayakan warganya. Mereka berasumsi bahwa virus yang berada di pesawat sudah bermutasi dan lebih cepat menular daripada virus aslinya. Dan antivirus yang sudah ditemukan belum tentu bisa mengobati pasien yang terjangkit. Oleh sebab itu, pihak Jepang meminta maaf karena tidak bisa mengizinkan pesawat KI-501 mendarat di negaranya. Berita tersebut pun lalu tersebar ke seluruh negeri dan juga para penumpang awak kapal. Antivirus tersebut perlu diuji keberhasilannya dan butuh waktu berbulan-bulan untuk memastikan antivirus tersebut bekerja. Dan pihak keamanan negara Korea pun mulai mempertimbangkan untuk mendaratkan pesawat tersebut di negaranya karena khawatir virus tersebut akan menular dengan cepat. Mendengar hal tersebut, detektif In-ho lalu berencana untuk menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya untuk mengetahui apakah antivirus tersebut bekerja dengan cepat untuk mengobati para korban. Menteri Kim lalu diberitahu bahwa In-ho menyuntikkan virus tersebut ke dalam tubuhnya. Sementara itu, pesawat akan kembali menuju Bandara Seoul. Namun warga Seoul menolak dan mendemo pendaratan pesawat tersebut karena mereka juga belum tahu pasti bahwa antivirus tersebut bekerja atau tidak dan bisa membahayakan warga yang lain. Para awak kapal yang mengetahui berita tersebut pun merasa sedih karena banyaknya demonstran yang berdatangan ke Bandara Seoul. Mereka juga khawatir akan virus yang akan menyebar dan menyakiti keluarganya kalau mereka berhasil mendarat. Kabar tersebut lalu diberitahukan kepada Jae-hyuk oleh seorang pramugari bahwa para penumpang sudah sepakat untuk tidak mendarat karena khawatir dapat menularkan penyakit.
Jae-hyuk lalu memberitahu dan menyiarkan ucapannya bahwa mereka memutuskan untuk tidak mendarat. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan banyak orang dan tidak menyebarkan bencana ini kepada yang lain. Ia lalu mengatakan bahwa ia akan memutuskan komunikasi setelah ini. Mendengar hal tersebut, semua pihak pun merasa sedih atas apa yang terjadi. Pihak keluarga yang mendengar siaran tersebut pun kecewa atas keputusan yang diambil. Satu persatu penumpang pesawat lalu menghubungi keluarganya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal kepada para keluarga. Semua orang terlihat merasa putus asa atas keputusan yang diambil. Lalu tak lama kemudian, kabar bahwa antivirus tersebut pun bekerja kepada detektif In-ho. Para pihak keamanan lalu memerintahkan untuk menyuruh pesawat tersebut mendarat. Namun pesawat tersebut hilang komunikasi dan mereka tidak bisa menghubungi Jae-hyuk untuk mendarat. Pihak keamanan lalu menyuruh para keluarga korban untuk mencoba menghubungi para penumpang kapal bahwa antivirus telah bekerja dan mereka bisa mendarat. Kabar tersebut pun akhirnya diterima oleh penumpang kapal bahwa mereka bisa mendarat. Dan akhirnya Jae-hyuk yang sedang mengemudikan kapal akhirnya diberitahu bahwa ia bisa mendaratkan kapalnya. Jae-hyuk mengatakan bahwa ia tidak bisa kembali ke bandara Seoul karena bahan bakar kapal yang tidak cukup. Ia lalu berencana untuk mendaratkan pesawat tersebut di bandara terdekat. Namun pihak keamanan mengatakan bahwa hal tersebut terlalu berbahaya karena kecepatan pesawat yang terlalu tinggi. Jae-hyuk mengatakan bahwa ia bisa mengusahakannya karena ia pernah berlatih untuk mendaratkan kapal di bandara tersebut. Para pihak keamanan tidak lagi mempunyai pilihan selain mendaratkan kapal tersebut dengan segera. Jae-hyuk pun lalu berusaha sebisanya untuk mendaratkan kapal dengan keahlian yang masih dimilikinya. Semua orang terlihat panik dengan pendaratan darurat tersebut. Namun akhirnya Jae-hyuk pun berhasil mendaratkan kapalnya dengan selamat. Scene pun berpindah. Scene lalu menampilkan Menteri Kim sedang mengklarifikasi tentang kejadian teror yang terjadi di pesawat. Di scene tersebut, Menteri Kim bertanggung jawab penuh atas kejadian yang juga menimpa detektif In-ho. Detektif In-ho dikabarkan tidak akan bisa kembali normal karena telah menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Menteri Kim lalu mengundurkan diri dari jabatannya atas kelalaian yang telah terjadi. Scene terakhir lalu menampilkan Jae-hyuk mendatangi kediaman detektif In-ho. Di scene tersebut memperlihatkan keadaan detektif In-ho setelah ia menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Berakhir sudah alur cerita dari film Emergency Declaration ini. Terima kasih buat kalian yang sudah pantengin video ini sampai habis. Ikuti terus alur cerita yang akan kami recap. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.